Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Untuk pembahasan yang pertama mengenai pengertian himpunan. Apa sih sebenarnya himpunan itu? Himpunan adalah sekumpulan atau kelompok benda atau objek yang anggotanya bisa didefinisikan atau ditentukan dengan jelas. Sedangkan jika anggota dari kumpulan atau kelompok tersebut tidak bisa didefinisikan atau ditentukan dengan jelas, maka dia disebut bukan himpunan. Jadi yang perlu kita perhatikan untuk membedakan himpunan dan bukan himpunan terletak pada sifat anggotanya. Jika anggotanya bisa ditentukan dengan jelas, maka dia termasuk himpunan. Dan jika anggotanya tidak bisa ditentukan dengan jelas atau bersifat relatif, maka disebut bukan himpunan. Nah, ada contoh nih, mari kita perhatikan. Yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Yang kedua, kumpulan hewan yang lucu. Yang ketiga, kumpulan makanan yang enak. Dan yang keempat, kumpulan bilangan genap. Kita harus bisa menentukan kumpulan mana yang merupakan himpunan dan kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Untuk menjawabnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Untuk menentukan anggota dari kumpulan tersebut, kita bisa mendaftarkan hewan-hewan yang memiliki jumlah kaki sebanyak 4. Apa saja contohnya? Kambing, kucing, kelinci, dan sebagainya. Jadi, anggota yang termasuk dalam kumpulan tersebut itu hewan-hewan yang berkaki 4. Bisa ditentukan dengan jelas. Sehingga untuk kumpulan yang pertama merupakan himpunan. Nah, untuk contoh yang kedua, kumpulan hewan yang lucu. Hewan yang lucu menurut orang akan berbeda-beda. Misalnya, menurut si Putri, hewan yang lucu adalah kelinci. Menurut Budi, hewan yang lucu adalah kucing. Kenapa pendapat Putri dan Budi bisa berbeda? Karena hewan yang lucu itu bersifat relatif, sesuai dengan pikiran mereka masing-masing, selera mereka masing-masing. Sehingga untuk anggota dari kumpulan hewan yang lucu ini tidak bisa ditentukan dengan jelas, bersifat relatif. Sehingga kumpulan hewan yang lucu ini bukan merupakan himpunan. Nah, untuk contoh yang ketiga, kumpulan makanan yang enak. Misalnya, di sebuah restoran ada 3 jenis makanan. Ada nasi goreng, ada mie ayam, ada bakso. Menurut Putri, makanan yang paling enak itu adalah bakso. Menurut Budi, makanan yang paling enak adalah nasi goreng. Kok menurut mereka bisa berbeda ya? Ya, karena makanan yang enak itu bersifat relatif juga, sesuai dengan selera mereka masing-masing. Sehingga, sama dengan yang tadi, kumpulan makanan yang enak ini tidak bisa didefinisikan dengan jelas anggotanya. Sehingga untuk kumpulan makanan yang enak bukan merupakan himpunan. Untuk contoh yang keempat, kumpulan bilangan genap. Nah, masih ingat kan apa pengertian bilangan genap? Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dengan 2. Jadi, untuk mendaftarkan anggotanya, kita mencari bilangan apa saja yang habis dibagi dengan 2. Sehingga anggotanya itu bisa ditentukan dengan jelas. Untuk kumpulan yang keempat ini, kumpulan bilangan genap juga merupakan himpunan. Jadi, kita simpulkan yang merupakan himpunan adalah kumpulan hewan yang berkaki 4 dan kumpulan bilangan genap. Untuk kumpulan yang bukan merupakan himpunan, yaitu kumpulan hewan yang lucu dan kumpulan makanan yang enak. Nah, gampang kan? Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang anggota dan bukan anggota himpunan. Nah, sebelum itu kita harus tahu bagaimana cara menamai sebuah himpunan. Jadi, sebuah himpunan itu biasa dilambangkan, ditulis, atau dinyatakan dengan huruf kapital. Seperti A besar, B besar, C besar. Sedangkan untuk anggota atau elemen dari sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kecil. Seperti A kecil, B kecil, dan C kecil. Terus, banyaknya anggota himpunan dinyatakan dengan N dari huruf kapital yang menyatakan himpunan tersebut. Misalnya, kita punya himpunan A, maka banyaknya anggota dari himpunan A kita tulis dengan N dalam kurung A. Nah, ada contoh nih.
kita punya himpunan nama hari dalam seminggu yang dilambangkan ditulis dengan himpunan A. Maka cara penulisan himpunan tersebut kita tulis dengan A sama dengan himpunan nama hari dalam seminggu. Atau bisa juga kita tulis dengan A sama dengan buka kurung kurawal, nama hari dalam seminggu, tutup kurung kurawal. Yang perlu kita perhatikan, buka kurung dan tutup kurung kurawal ini menggantikan makna dari himpunan. Ini bacaannya juga himpunan. Maka kita kalau membaca ini, A adalah himpunan nama hari dalam seminggu. Selanjutnya kita mendaftarkan anggota dari himpunan tersebut. Kita tulis dengan A sama dengan buka kurung kurawal, terus kita sebutkan nama-nama hari apa saja yang ada dalam seminggu. Kita mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tutup kurung kurawal. Maka untuk menyatakan banyaknya anggota himpunan tersebut, kita tulis dengan N dalam kurung A, tutup kurung, sama dengan banyaknya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anggotanya. Berarti N dalam kurung A sama dengan 7. Cara pembacaannya, banyaknya anggota dari himpunan A adalah 7. Nah, setelah kita bisa menamai sebuah himpunan, selanjutnya kita akan menentukan anggota dan bukan anggota dari sebuah himpunan. Nah, sebuah benda atau objek dinyatakan sebagai anggota dari sebuah himpunan jika benda atau objek tersebut berada di dalam himpunan tersebut, yang biasanya dilambangkan dengan huruf seperti huruf E yang kita baca dengan elemen. Lambangnya, simbolnya seperti ini. Nah, sedangkan jika benda atau objek tersebut tidak berada di dalam himpunan, maka dia disebut bukan anggota himpunan. Yang biasanya kita lambangkan dengan huruf E dicoret yang kita baca dengan bukan elemen. Nah, kalau anggota dia dilambangkan dengan huruf E, elemen, dan bukan anggota dilambangkan dengan huruf E dicoret bukan elemen. Nah, mari kita perhatikan contoh. Contoh yang pertama, A adalah himpunan bilangan ganjil, di mana anggota dari himpunan A itu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, kita harus menentukan apakah 1, 3, dan 5 ini elemen atau bukan elemen dari himpunan bilangan ganjil. Dan 2, 4, dan 6 apakah elemen atau bukan elemen dari himpunan bilangan ganjil. Nah, mari kita perhatikan. 1, 3, 5. 1, 3, 5, ingat tadi syarat dia anggota adalah berada di dalam himpunan. 1, 3, 5 berada dalam himpunan 1, 3, dan 5. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 1, 3, 5 ini merupakan elemen dari himpunan bilangan ganjil. Nah, untuk yang kedua, 2, 4, 6. Apakah 2, 4, 6 ini terdapat dalam himpunan ini? Tidak. Maka kalau dia tidak terdapat dalam himpunan, berarti dia bukan anggota elemen. Yang kita tulis dengan E dicoret. Nah, bentuk ini bisa juga kita tulis dengan 1, 3, 5 merupakan elemen dari A. A tadi himpunan bilangan yang ganjil. Kemudian 2, 4, 6 bukan elemen dari himpunan A. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita punya himpunan B dengan anggota 2, 3, 5, 7, 11. Kita akan menentukan apakah 1, 4, dan 6 ini elemen atau bukan elemen dari himpunan B. Kemudian 2, 7, dan 11 apakah dia elemen atau bukan elemen dari himpunan B. Nah, untuk menentukannya kita harus perhatikan apakah yang kita ingin cari itu ada dalam himpunan B atau tidak. Misalnya 1, 4, dan 6. 1, 4, dan 6 ini tidak terdapat dalam himpunan B. Tidak ada di sini. Maka dia bukan elemen B. Untuk yang kedua, 2, 7, dan 11. 2, 7, dan 11 terdapat dalam himpunan B, yaitu 2, 7, dan 11. Maka dia merupakan elemen dari B. Selanjutnya kita akan bahas tentang cara menyatakan himpunan. Cara menyatakan himpunan ada 3. Yang pertama, dengan menyebutkan sifatnya atau dengan kata-kata. Yang kedua, dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Dan yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan.
mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, cara menyatakan himpunan dengan menyebutkan sifatnya atau dengan kata-kata. Biasanya dilakukan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki dari anggota himpunan tersebut. Sebagai contohnya, yang pertama, A sama dengan himpunan bilangan genap yang kurang dari 10. Atau bisa juga ditulis dengan A sama dengan buka kurung kurawal bilangan genap yang kurang dari 10, tutup kurung kurawal. Buka kurung dan tutup kurung kurawal ini, seperti yang kita pelajari sebelumnya, merupakan makna lain dari himpunan, penulisan lain dari himpunan. Nah, sifat anggota himpunan A yaitu bilangan genap yang kurang dari 10. Ini merupakan sifat dari himpunan A. Anggota himpunan A. Nah, selanjutnya cara menyatakan himpunan yang kedua yaitu dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Biasanya dilakukan dengan menuliskan semua anggota dari himpunan yang dipisah oleh tanda koma dan dibatasi oleh kurung kurawal. Seperti himpunan yang tadi, himpunan A kita tuliskan dengan sama dengan buka kurung kurawal dan kita tuliskan anggota-anggotanya yaitu 2, 4, 6, dan 8 yang dibatasi oleh koma di setiap anggota dan ditutup lagi dengan tutup kurung kurawal. Dimulai dengan buka kurung kurawal dan diakhiri tutup kurung kurawal, kemudian setiap anggotanya dibatasi oleh tanda koma. Itu cara untuk yang kedua, menyebutkan anggotanya dengan enumerasi. Cara menyatakan himpunan yang ketiga yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Biasanya dilakukan dengan menuliskan syarat keanggotaan yang harus dipenuhi oleh himpunan tersebut. Nah, bentuk umum dari notasi pembentuk himpunan itu yaitu buka kurung kurawal X dengan syarat TX tutup kurung kurawal. Yang biasa kita baca dengan himpunan X dengan syarat PX, di mana X itu mewakili anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan. Nah, X ini untuk semua variabel yang di sini itu harus huruf kecil karena dia menyatakan anggota himpunan. Kemudian sebagai contohnya untuk himpunan yang tadi juga A sama dengan buka kurung kurawal A di mana A besar dari 1, kecil dari 10. Untuk A adalah bilangan genap tutup kurung kurawal. Atau bisa juga kita tulis dengan A sama dengan buka kurung kurawal A di mana A besar dari 1, kecil dari 10 untuk A elemen bilangan genap. Nah, A ini mewakili anggota dari himpunan A. Kemudian A besar dari 1, kecil dari 10 untuk A adalah bilangan genap. Ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh A agar dia menjadi anggota dari himpunan A tersebut. Nah, mari kita perhatikan contoh. Yang pertama, himpunan B yaitu himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Atau B adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Kedua penulisan ini merupakan cara menyatakan himpunan dengan menyebutkan sifatnya. Nah, untuk yang kedua yaitu B sama dengan buka kurung kurawal 3, 5, 7, 9 tutup kurung kurawal yaitu cara penulisan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Nah, untuk yang ketiga yaitu B buka kurung kurawal himpunan B di mana B besar dari 1, kecil dari 10 untuk B adalah bilangan ganjil. Atau B sama dengan himpunan B di mana B besar dari 1, kecil dari 10 untuk B elemen bilangan ganjil. Nah, penulisan kedua ini adalah merupakan cara menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Mudah bukan? Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, himpunan adalah sekumpulan atau kelompok benda atau objek yang anggotanya bisa didefinisikan atau ditentukan dengan jelas. Sedangkan, jika anggota dari kumpulan atau kelompok tersebut tidak bisa ditentukan dengan jelas atau bersifat relatif,
maka disebut bukan himpunan. Kesimpulan yang kedua, sebuah benda atau objek dinyatakan sebagai anggota himpunan jika benda atau objek itu berada di dalam himpunan tersebut. Sedangkan jika sebuah benda atau objek itu tidak berada dalam himpunan tersebut, maka disebut bukan anggota himpunan. Nah, kesimpulan yang ketiga, himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Yang kedua, dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Dan yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.